aku Intan Tibet. Jadi sekarang ini aku ingin ngebahas tentang masih berkaitan dengan video-video aku sebelumnya, yaitu tentang virus corona. Terutama yang sering diperbincangkan sekarang yaitu tentang social distancing dan di rumah aja. Jadi mungkin masih ada teman-teman yang lagi nonton video aku ini yang belum paham kenapa sih kita harus di rumah aja, kenapa sih kita harus melakukan social distancing. Itu semua karena si virus corona. Terus virus corona ini tuh kelebihan dan kekurangannya sih apa sih, kok sampai kita harus tinggal di rumah melakukan social distancing? Kenapa? Jadi kelebihan si virus corona itu adalah si virus ini tuh bisa hidup di dalam tubuh kita dan di luar tubuh kita. Jadi sebenarnya si virus corona itu untuk dia bisa bertahan hidup, dia membutuhkan host atau inang. Jadi dia itu tidak bisa bertahan hidup kalau dia tidak hidup di dalam inangnya. Untuk di dalam tubuhnya kita sendiri itu, si virus corona itu bisa hidup dan bisa berkembang biak. Sedangkan di luar tubuhnya kita itu, si virus corona itu bisa hidup, tapi dia tidak bisa berkembang biak. Dan di dalam tubuhnya kita, dia bisa dibunuh dengan sistem imunnya kita, karena sistem imunnya kita yang akan berperang melawan si virus tersebut. Kalau di luar tubuhnya kita, dia itu tidak bisa bertahan hidup lama. Kenapa di luar tubuhnya kita dia bisa hidup tapi nggak bertahan lama? Kok di luar tubuhnya kita itu dia tuh nggak bisa berkembang biak? Ya iya, karena kita batuk terus ngeluarin droplet, lengket nih misalnya di meja, tapi meja itu lembab, meja itu nggak dibersihkan, ya dia bisa hidup di situ. Dia bisa mati kalau kita membersihkan mejanya dalam keadaan kering, mejanya itu dalam keadaan bersih, kering. Jadi di situ nggak ada droplet yang lengket. Dia itu nggak bisa bertahan lebih lama di luar tubuhnya kita karena inangnya itu cuma si droplet itu. Makanya kita dianjurkan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar virus yang ada di luar tubuhnya kita itu bisa mati saat kita melakukan pola hidup bersih dan sehat. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari virus corona. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melakukan social distancing di rumah aja, nggak usah kemana-mana kalau nggak penting. Itu pun kalau harus keluar, tetap harus menerapkan pola hidup sehat, tetap harus menerapkan social distancing, menjaga jarak. Kenapa kita dianjurkan untuk menjaga jarak minimal itu 1-2 meter dengan orang yang satu ke orang yang lainnya? Itu karena pada saat kita batuk atau bersin, pada saat kita mengeluarkan droplet, diharapkan dengan jarak 1-2 meter itu kita tidak bisa menularkan droplet yang kita keluarkan itu kepada orang lain, karena jaraknya itu terlalu jauh untuk droplet. Karena si virus corona ini itu menularnya melalui droplet, bukan melalui udara. Jadi saat jarak kita 1-2 meter itu diharapkan nggak nyampe tuh ke orang lain. Jadi itu alasan kenapa kita harus jaga jarak sama orang. Jaga jarak sama orang lain bukan berarti kita nggak berinteraksi sama mereka, tapi tetap harus menjaga jarak. Dan kenapa kita harus tetap untuk di rumah aja? Itu karena saat kita keluar, kan si virus ini itu bisa hidup di luar tubuhnya kita dari droplet-droplet tadi itu. Itulah kenapa kita perlu untuk di rumah aja, karena saat kita keluar, misalnya ada orang yang batuk atau pilek, bersin, misalkan nih kita ke kafe, duduk di meja. Pertama sebelum kita menuju meja itu, di meja itu ada orang, dan orang tersebut lagi batuk, lagi bersin. Kemudian dia batuk, mengeluarkan droplet, dan otomatis droplet yang dia keluarkan itu ada di meja tersebut. Terus orang tersebut pergi dan meja tersebut belum dibersihkan sama sekali, belum disemprot dengan desinfektan atau apapun itu. Terus kita datang duduk dan kita berhadapan dengan meja itu, naruh tangan nih di meja itu. Terus
Habis itu tangannya pegang mulut, pegang hidung, kucuk-kucuk mata, ya otomatis itu secara tidak langsung kita bersentuhan langsung dengan droplet si virus tersebut. Itulah kenapa kita perlu untuk di rumah aja. Kalau nggak penting nggak usah keluar. Kalau memang terpaksa untuk keluar, tetap harus menjaga jarak dengan orang lain. Terapkan social distancing supaya kita bisa melindungi dirinya kita dan melindungi diri orang lain dan orang sekitar kita, terutama para lansia dan orang-orang lain yang punya penyakit-penyakit bawaan, karena sistem imun tiap orang-orang itu masing-masing itu berbeda. Tapi saat kita merasa sehat tapi kita terinfeksi virus, kita tetap berpotensi untuk menularkan si virus itu kepada orang lain. Jadi jaga dirinya kita, jaga diri sesama kita, jaga lingkungan kita untuk tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selalu rajin cuci tangan menggunakan sabun dan di air yang mengalir. Kelebihan dari si virus ini itu adalah dia bisa hidup di dalam tubuhnya kita dan berkembang biak di dalam tubuhnya kita, dan dia bisa hidup di luar tubuhnya kita, tetapi dia tidak bisa berkembang biak dan waktu hidupnya pun itu di luar tubuhnya kita itu tidak lama. Terus kekurangannya itu adalah di dalam tubuhnya kita, dia bisa dibunuh oleh sistem imunnya kita, dan di luar tubuhnya kita dia bisa dibunuh dengan penggunaan antiseptik, desinfektan, dan penerapan pola hidup bersih dan sehat. Karena si virus itu bisa mati di luar tubuhnya kita kalau kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat, agar kita dapat melindungi dirinya kita dan sesama kita. Dan untuk Indonesia, kita tetap sama-sama berjuang, sama-sama menerapkan pola hidup sehat, sama-sama menjaga daya tahan tubuhnya kita. Jangan saling menyalahkan, tetapi untuk sama-sama berjuang melawan si virus corona ini. Sekian dari aku, semoga informasi yang aku bagikan ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh. Terima kasih, dan ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati, dan mengobati lebih baik daripada tidak sama sekali. Tetap sehat ya, God bless you.